Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Mersiani Umbu Kaleka. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Baik, menarik sekali materi yang disampaikan oleh Prof tadi. Ada satu hal yang membuat saya berpikir kritis itu terkait dengan, kalau saya tidak salah tadi itu misi yang menurut Undang-Undang tahun 2004, lupa pasal berapa tadi yang disampaikan oleh Prof tadi itu, terkait dengan sumber daya manusia atau SDM yang berada di Indonesia. Itu yang disampaikan oleh Prof tadi. Untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045, bahwa SDM itu harus rendah, kalau saya tidak salah. Nah, melihat data dari survei World Competitiveness Yearbook WCY 2022 yang dilakukan oleh Institusi Manajemen Development, bahwa pada tahun 2021 itu Indonesia berada di peringkat ke-37. Lalu menuju ke tahun 2022 Indonesia berada di peringkat 44. Masuk ke 2023 Indonesia berada di peringkat 47. Dan masuk pada 2024 Indonesia berada di peringkat 46 dari 67 negara. Jadi pertanyaannya apa? Dari data tersebut kita dapat melihat dari tahun ke tahun ada peningkatan. Dari 2021 lebih meningkat lagi. Coba beda 1 atau beda 2 kita bisa mengklaim, namun ini bedanya balasan begitu, menurut peringkat yang lebih ke bawah, lebih ke atas begitu. Nah, menurut saya ketika melihat data tersebut, bahwa SDM, kesadaran pemerintah dalam merendahkan SDM di Indonesia itu sangat kurang. Nah, bagaimana kami sebagai mahasiswa berperan tetapi tidak dukungan dari pemerintah? Misalnya yang disampaikan oleh Prof tadi itu terkait dengan mahasiswa. Selama ini mahasiswa itu sering demo. Nah, demonya itu tentang kemanusiaan, namun tidak pernah dijawab oleh pemerintah. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Saya minta tanggapan dari Prof terkait dengan hal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mercy. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Mercy. Mungkin Prof langsung menjawab dari ya nanti sebentar setelah. Iya, terima kasih. Nama siapa lagi tadi? Mercy. Ya. Mungkin banyak dari teman-temanmu juga tidak baca, belum baca. Tapi kalau saya cerita yang satu ini lebih parah, ya. Itu baru indeks yang lain, ya. Begini, kita bergerak maju, orang juga sedang bergerak maju. Jadi indeks-indeks ini kan perbandingan dengan negara lain. Kita maju, ya. Saya bilang kadang-kadang kan kita berpikir kayak orang di pedalaman Afrika itu, dia menari mau bawa persembahan ke altar tapi maju 2 kali, mundur 3 kali. Lah kapan sampainya? Itu maju juga, tapi tidak sampai-sampai kan? Ini sama dengan kita berjuang untuk menuju ke 2045, untuk menaikkan semua indeks ekonomi lah, segala macam pendidikan, ya. Nah, kita sampai hari ini, ya, ini menjadi kesadaran kita semua lah. Sampai hari ini, literasi dan numerasi saya kita masih ngadat. Tuh? Kamu pernah dengar tidak literasi numerasi? Kita itu persoalan serius nih, ya. Keterbacaan kita juga kecil sekali untuk orang Indonesia. Di Perpara kemarin itu data angka partisipasi kasar orang masuk perguruan. Kamu tahu berapa? Dari lulusan SMA, SMK semuanya kuliahnya 13%. Sisanya ke mana? Kan kita tidak pernah mencatat berapa yang lulusan SD saja. Banyak sekali nih di Indonesia. Tapi bilang kita sekolah wajib pendidikan 9 tahun. Mau dinaikkan menjadi 12 tahun. Ya. Jadi itu sama persis. Nah, jadi kalau kita maju tapi majunya pelan, ya, orang maju dengan berlari, ya sudah kita makin ke belakang dong. Jadi kita ini kan berpikir bahwa kita sudah maju, padahal kita mundur. Nah,
Sekarang tugas mahasiswa apa? Ya, kalau tidak bisa memberikan masukan secara formal informal, tidak bisa, ya, maka membangunlah dari diri sendiri. Buat apa saja, ya, yang bermakna, bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi masyarakat sekitar. Itu saja. Karena kalau Anda menjadi penganggur, kontribusi baru lagi, ya, kontribusi, ya, melengkapi, menambah parahnya upaya kita menuju 2045. Jadi tamat FKIP kerja apa saja, meskipun tidak relevan dengan ijazah, bukan soal. Saya bilang sekolah untuk hidup, bukan sekolah untuk kerja, ya. Karena sekolah untuk hidup, maka keluar dari sini tidak masuk PPG, tidak bisa jadi guru, jadi peternak sapi yang handal, gitu. Terus tanya modalnya dari mana? Memangnya kalau Indonesia itu kalau mau bicara bisnis itu modal dulu, itu yang parah. Itu juga bagian dari karakter. Memulai sesuatu, Lloyd, money. Tidak begitu. Modal usaha itu bisa datang dari kepercayaan. Nah, ini apa? Jadi saya bilang ini, bisnis atau usaha apapun bukan duit saja, ya, bukan. Ya. Kalau Anda baca kitab suci sama, manusia hidup tidak hanya dari roti saja, ya toh? Nah, masa hidup hanya dari roti? Tidaklah, ya toh? Nah, gitu. Tanpa roti orang bisa hidup, tanpa modal orang bisa berusaha, ya. Modal utamanya apa? Kepercayaan, ya. Nah, gitu. Saya kira itu ya. Nah, ini siapa? Bisa ya. Jadi tugas mahasiswa bekerja, ya. Nah, ini kan besok tamat, mau bilang rapat BMBLM untuk ajukan protes, ini kan sudah tidak bisa lagi. Besok sudah ada di luar, nah. Jadi kalau sudah tidak jadi mahasiswa, terus terang kalau sudah tidak jadi mahasiswa, mohon maaf mungkin agak kasar saya ngomong, kalau tidak mahasiswa lagi tidak ditakuti lagi. Itu pasti itu. Demo malah kena tangkap isi di sana di sel. Ya. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Semoga terjawab. Satu lagi. Ya, silakan yang paling belakang.